Memudahkan dia tidak mau. Mencoba membantu saudaranya nggak mau. Mencoba untuk ini nggak mau. Ini maunya ngecek, maunya dia bangga, maunya ya sudah nanti anak turunnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Di video kali ini kita akan bicara lagi, kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tom. Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, Bang J, ini ada lagi nih Pak Ustadz satu kasus yang memang cukup memprihatinkan ya Pak Ustadz, di mana anak-anak kecil sekolah-sekolah SD, SMP itu sekarang lagi musim ini bullying atau perundungan itu lah, seperti itu ya Pak Ustadz ya, perundungan. Bahkan ada juga anak SD atau SMP itu yang akhirnya loncat dari sekolahnya itu Pak Ustadz, meninggal. Masya Allah, kasihan sekali itu, memang memprihatinkan. Kemudian ada polisi lah yang bunuh diri gitu Pak Ustadz, ada ibu yang bunuh anaknya. Masya Allah, ini dahsyat sekali Pak Ustadz, kejadian-kejadian akhir-akhir ini ya, yang saya mengusik keprihatinan saya, mungkin kita semua lah. Kira-kira bagaimana itu Pak Ustadz bisa terjadi seperti itu? Apa kira-kira ini Pak Ustadz? Ada apa ini gitu Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, memang di kondisi bully-membuli ini di seluruh negara ada. Nah, yang kita amati di Indonesia ya. Ya, memang saya melihat ada anak SD yang loncat dari lantai 3 atau lantai 4 itu ya. Lantai 4. Lantai 4 ya. Oke, Lantai 4 anak SD. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang dia histeria, emosi yang kuat. Karena yang saya dengar karena memang dibully oleh temannya atau kakak kelasnya barangkali ya, saya kurang jelas sekali. Tetapi kenapa itu bisa seperti itu? Ya akhirnya emosionalnya meningkat. Maksudnya emosional meningkat, akhirnya terjun gitu maksudnya? Ya, emosional meningkat itu kan ada amarah, tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa mengarahkan seperti itu Pak Ustadz? Ya lo SD gimana ngarahin? Mau yang gede aja nggak bisa ngarahin. Betul. Langsung jawab. Iyalah. SD gimana ngarahin? Yang gede aja nggak dibully aja nggak bisa ngarahin dirinya. Iya, apalagi kan? SD. Apalagi anak SD yang secara mentalitasnya ya belum siap kuat, lah. Ya. Disinilah yang harus kita pahami bahwa anak tersebut dibully, berkali-kali dibully. Akhirnya kalau memang emosionalnya, amarahnya itu kuat, walau alam, saya nggak tahu persis karena saya nggak menghadapi anak ini, hanya perkiraan saya secara subjektif aja ya. Bisa aja memang anak itu emosional, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya pada saat dia di kelas, di lantai ini masih aja dibully, ya sudah, mau apa lagi. Dia mau pikir, aku tuh kemana-mana disakiti, di ini mending mati aja, kan gitu. Orang itu bisa berpikir begitu karena memang kondisinya mengarah ke arah sana. Dan orang tuanya juga nggak tahu. Nah, bagi anak yang membuli, orang tuanya juga bisa aja tidak tahu. Seperti itu. Nah, kenapa anaknya itu bisa membuli? Ini yang membuli dulu nih. Ya, tetap itu ada ciri dari orang tuanya. Dia akan membawa genetik dari orang tuanya yang sering ngejek sebenarnya. Makanya mengejek orang lain itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Dilarang. Bahwa jangan merasa
golongan kita, kelompok kita itu yang paling Baik. benar, paling baik, itu nggak boleh sebenarnya. Dan itu kalau memang seperti itu, anaknya ya bisa aja ada genetik mengejek orang lain. Seperti itu. Nah, bagi orang si anak yang dibully ya sama. Kalau dia itu tipikalnya itu emosional, ya bisa aja orang tuanya emosional. Ini tidak ngomongin masalah anak SD tersebut ya. Iya, betul, Pak. Ini ngomongin yang situasi ya. Jadi kalau memang anak itu emosional munculnya, anak itu emosional berarti orang tuanya menurunkan genetik emosional ke anaknya sebenarnya. Apakah mungkin itu ada dia mendengar ada yang menyuruh gitu karena emosional kan seperti apa bisa seperti itu, Pak? Bisa. Oh, Bisa ada. Walaupun anak kecil, Pak Ustadz. Iya, bisa. Ini nggak usah yang perundungan ya. Ini kan akhirnya dirundung, dibully, ya, dilecehkan, diejek dan sebagainya. Ini akhirnya dia kan punya pikiran yang over, dia berpikir itu. Marah yang dia simpen atau ketakutan yang dia simpen yang nanti keluarnya beda-beda. Kalau ketakutan dia bisa aja nggak mau sekolah. Ya, betul. Kan gitu ya. Betul. Kalau marah dia pasti ada yang bilang marah tapi dia putus asa, tapi marah suruh bunuh diri biasanya seperti itu. Nah, yang seperti itu banyak. Jadi orang yang sudah ada kalimat suruh bunuh diri, ini berarti di situ sudah nggak cuma hanya jin, nggak cuma hanya ifrit, itu sudah dajjal. Oh, karena memang sudah diarahkan oleh dajjal ke arah sana. Tapi kenapa dajjal itu masuk? Ya, memang orang itu dilarang oleh Allah itu untuk berputus asa. Cuma kalau anak kecil bagaimana? Insya Allah itu dari genetik-genetik orang tuanya. Tetap itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Nah, disinilah yang harus kita pahami. Saya pernah menangani pasien itu, ini bukan yang bullying ya, menangani pasien itu dari mulai anak nomor 1, 2, 3 itu kena skizofrenia dan sama skizofrenianya. Apa yang sama? 1, takut dengan preman. Semua 1, 2, 3 itu takut sama preman. Yang kedua takut sama polisi. Yang ketiga takut perjalanan jauh. Tiga-tiganya sama seperti itu. Nah, kalau tiga-tiganya sama seperti itu, saya langsung bertanya sama ibunya. Bu, dulu pada waktu ibu itu hamil beliau bertiga ini, saya mau tanya. 1, ibu itu nggak mau disakiti sama suami. Maunya dempel terus. Suami kalau bisa jangan jauh dari ibu. Kalau suami jauh, ibu selalu was-was. Dan ibu jelas itu kuat. Ibu takut disakiti, tidak mau disakiti, dan takut disakiti. Bukan tidak mau, takut disakiti oleh suami atau siapapun. Pertama, karena itu nanti larinya adalah takut dengan preman dan takut dengan polisi. Karena dua-duanya kan menurut beliau ya begitulah ya. Kemudian was-was kalau ditinggal pergi suami agak jauh. Nah, pada saat itu beliau itu mengandung itu, saya tanya, betul apa enggak Bu seperti itu? Beliau jawab betul. Dia jawab betul. Padahal kan ini dalam waktu yang berbeda-beda 3 anak ini ya Pak Ustadz. Iya, tetapi itu kan karakter yang ke bawah terus. Nah, genetik inilah yang tadi saya ceritakan kepada anak kecil yang terbuli sehingga beliau itu loncat. Umpamanya kalau ada polisi yang kamu ceritakan itu bunuh diri, berarti ada masalah yang menjadikan dia itu putus asa. Kalau ibu yang membunuh anaknya itu ada menjadikan bahwa ibu ini lagi marah dengan suaminya tapi nggak bisa diomongkan karena suaminya lebih keras, lebih ego, lebih menakutkan sehingga yang ada dalam pikiran itu bunuh anakmu, bunuh anakmu seperti itu. Memang ini bukan bully, tapi ini kaki tangan bully. Skizofrenia itu akan menancap persis terhadap orang-orang yang dibully. Dan banyak kasus yang anak nggak mau sekolah, ya itu dibully. Rata-rata seperti itu. Kemudian ada anak yang takut sekolah, bukan karena dibully di situ. Kemudian dia takut, mau keluar rumah takut. Kemudian setiap hari itu dia lihat gorden, cingak-cingak ada yang dia cari. Nah, ditanyain, kenapa kamu begitu? Ada orang nggak nyari saya gitu.
Berarti dia ada yang di sini tuh ada yang ngomong kamu dicari orang mau dibunuh atau kamu dicari orang. Ada yang ngomong di situ. Itu sama, itu skizofrenia. Dan ini bagi teman-teman yang sekolahnya itu ilmu doktornya itu dari luar negeri, nggak ketemu yang seperti itu. Tidak ketemu karena ini psikologis dari suatu masalah. Tertekan, ya dia tertekan, tapi tertekan bagaimana teman-teman nggak dapat. Seperti itu, sehingga ya tertekan. Nanti kalau sudah nggak bisa tidur, nggak ini dikasih obat penenang, ya cuma itu aja. Apakah dari itu Pak Ustadz, mohon maaf ini bisa mempengaruhi gangguan terhadap jiwa mereka itu juga Pak Ustadz? Bisa, akhirnya kan nggak bisa tidur. Nggak Ya. bisa tidur itu sendiri karena sudah ada yang ngomong, ya gimana? Seperti umpamanya kamu mau tidur, tiba-tiba ada musik itu kamu nggak suka. Contoh musik nggak suka apa? Oh, kamu semua musik suka. Gitu, Pak. Apa ya? Ada sih yang nggak suka. Musik nggak suka itu jika istrimu nyanyi ya itu nggak suka pasti. Karena suaranya nggak bagus. Ya kan bener kamu nggak suka itu. Iya. Jadi benar. suara yang dia nggak suka sebenarnya. Terus gimana terhadap dirinya? Bagaimana itu Pak Ustadz? Dan kan selama ini memang nggak ada obatnya. Makanya di sini saya memberikan. Nah disitulah yang harus diselesaikan. Jadi orang yang dibully biasanya rata-rata ada suara yang ngomong di sini, di pikiran. Dan itu kalau memang lebih berat dia nggak bisa tidur. Kalau itu ngomong terus macam-macam keadaannya. Seperti itu. Jadi dibully ini sangat rentan dan dekat dengan skizofrenia atau halusinasi. Nah, halusinasinya ya seperti itu. Ya kalau dibully ya ada yang ngomong kamu nanti diejek. Kalau dibully sama gurunya, kamu nggak dihargai sama guru. Oh iya. Udah bolos saja, kalimatnya begitu-begitu. Nah ini yang harus kita waspadai bagi bapak-bapak dan ibu-ibu muda. Belajarlah untuk lurus di jalan Allah. Jangan mengejek orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Nanti anak-anak itu pasti punya sifat seperti itu. Nanti takutnya adalah orang tuanya akan diejek oleh anaknya sendiri. Itu akan menjadi ujian sebenarnya. Diejek itu gimana? Wah, anak saya pintar-pintar, tidak ada masalah. Suatu ketika besok tuanya orang sakit-sakitan. Nah, itu kan nggak enak itu didengar. Dibully sama anaknya. Masya Allah. Makan mah, kalau nggak makan mati loh. Kan nggak enak itu. Karena apa? Dulunya ya begitu. Dulunya itu ngomong itu nggak enak. Coba ngomong yang enak itu umpamanya gini, umpamanya ini umpamanya dia. Ustadz nanti habis dari Banyuwangi saya mau ke Bali, monggo. Loh, itu kan enak ya? Enak itu Pak Ustadz. Iya sih. Oh, langsung. Nanti dari Bali itu saya nanti nggak bisa naik travel, nggak bisa naik pesawat, monggo. Loh, itu kan enak itu. Enak Ustaz. Kan begitu ya Ji ya. Nah, Aku juga mau itu gitu. itu adalah cara-cara Rasul kalau ada kesulitan berikanlah kemudahan. Jadi orang itu jangan menyulitkan orang lain. Nanti kesulitan-kesulitan kita itu di dunia akan dibantu, ditolong oleh Allah Ta'ala. Nanti termasuk kesulitan di akhirat itu apa? Banyak salah dan dosa kita itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Itu sebenarnya salah satu hadis itu diceritakan seperti itu. Tapi kenapa kita manusia selalu menjadikan orang lain itu kesulitan itu seneng? Yaitu iri dengki itu ya seperti itu. Lihat orang seneng dia sedih, lihat orang sedih dia seneng. Ya itu kebalik-balik gitu. SMS Ustaz ya. Apa itu? Susah Senang melihat orang susah, Susah. melihat orang senang. Oh, iya. Bagus ini. Iya, benar Ji. Jadi itu yang harus kita ketahui agar anak-anak kita itu jangan menjadi orang yang pembuli. Dekatkan pada Allah Ta'ala, benar-benar dekat kepada Allah Ta'ala. Loh, apakah orang yang punya agama atau pendakwah itu anaknya, oh enggak bisa begitu menjadi polos, menjadi apa? Enggak, kalau dia pendakwah tapi dia itu juga merendahkan temannya pendakwah lainnya, sama aja nanti anaknya ya begitu. Kalau itu terus-terusan, sama aja, nggak boleh seperti itu. Sama.
Dan itu nanti lihat aja hasilnya. Saya ngancam nggak? Enggak, saya cuma ngasih tahu, lihat aja. Karena itu akan menjadi ujian bagi orang yang seperti itu. Pasti akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Nah, orang yang seperti itu dia tidak akan siap. Karena apa? Sejak awal dia memang tidak mau ngikutin perintah-perintah Allah. Seperti itu. Memudahkan dia tidak mau. Mencoba membantu saudaranya nggak mau. Mencoba untuk ini nggak mau. Ini maunya ngecek, maunya dia bangga, maunya ya sudah nanti anak turunnya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi gambaran hati-hati kita punya anak, harus kita bantu dengan kita karena kita bisa menurunkan genetik. Kenapa tadi saya cerita, saya menangani kasus anak-anaknya itu skizonya itu takut dengan preman, takut dengan polisi, dan takut perjalanan jauh. Lah kan lucu itu. Tapi karena tiga-tiganya sama, itulah yang saya ceritakan. Alhamdulillah Allah memberikan izin kepada saya bertanya pada ibunya, Bu, apakah dulu satu ibu takut disakiti? Iya. Iya, langsung jawab. Iya, Ustaz. Saya takut disakiti sama suami saya takut disakiti oleh orang lain. Takut dia bentuknya. Yang kedua, ibu nggak mau lepas dari suami. Kalau suami pergi jauh, ibu was-was, ketakutan, gimana? Iya. Jadi saya kalau suami saya itu nggak pulang-pulang, bingung saya gitu. Jadi kalau mamanya kayak kamu tuh kamu harus bersyukur. Kalau kamu nggak pulang-pulang, ya istrimu nggak nyari, itu kamu harus bersyukur. Kalau itu saya ingat masa lalu saya yang suram nih Pak Ustadz. Masa lalu suram. Masa lalu suram. Bukan masa lalu suram tuh. Apa tuh Pak? Kamu yang membuat hidupmu itu suram sebenarnya masa lalu. Iya, saya pernah apa tuh namanya? Wah, ini cerita pengalaman buruk ya Pak Ustadz. Dulu itu suka melawan saya sama orang tua saya. Itu kan bukan pengalaman buruk. Itu kenyataan yang kamu dulu suka. Lah kenapa suka? Lah pertanyaan saya, lah dulu kenapa kamu seneng yang lawan kan gitu? Itu juga kalau saya pikir-pikir nggak tahu kenapa itu Pak. Apa saya juga terkena skizo itu Pak Ustadz? Oh, kalau ini saya mudah-mudahan bisa jawab gitu. Jawabannya harus baik nih Pak Ustadz. Oke, saya jawab. Kalau kamu itu sampai tidak tahu apa yang terjadi, kenapa kamu melawan, saya jawab sekarang, gimana saya bisa tahu? Saya nggak tahu kamu itu melawan kan begitu ya. Ya kalau itu udah mohon ampun lah sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya itu tadi lah ya. Itu harus bersyukur, kamu nggak pulang, istrimu nyantai, itu disyukurin loh itu tuh. Oh. Tapi kan saya juga nggak tahu menyantai nggak dia. Ya, daripada Haji J coba, istrinya itu nggak nyuruh suaminya pulang, tapi dia tuh pengen pulang. Itu bahaya. Bagaimana Pak Ustaz? Saya juga nggak tahu itu kayak apa. Maksudnya saya mau mengikuti gimana ini. Jadi bingung. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Ji. Pengalaman lagi, Ustaz. Aduh, alhamdulillah. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan beliau, khususnya bagi saya sendiri. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman, demikianlah perjumpaan kami kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.